Gue baru aja kelar nonton episode 3 dari Daredevil Born Again. Gila, setelah menyaksikan episode 3 ini gue makin penasaran sama episode 4. Gue merinding sebun-ubun menyaksikan gimana proses development karakter Matt Murdock yang menampilkan sisi berbeda nih. Selain dia jadi Daredevil, penjaga malam gitu ya. Dan akhirnya sekarang kita melihat gimana dia benar-benar menunjukkan kemampuan sebagai pengacara membela Hector Ayala yang tadinya udah hopeless banget nih. Udah nggak mungkin lah kayak gitu lolos gitu. Tapi dengan beberapa trik-trik bantuan dari Matt Murdock, bukan Matt Murdock kalau nggak bisa menyelamatkan terdakwa yang nggak bersalah. Salah satunya adalah Hector Ayala ini. Gue senang banget ritme-ritmenya, development karakternya. Kalau di episode pertama Foggy yang tewas yang bikin kita shock. Episode kedua brutalnya si Matt Murdock membantai polisi yang mau membunuh saksi gitu. Di episode 3 ini bener-bener hening, nggak ada apa-apa. Di sini kita benar-benar kayak menyaksikan drama yang segitunya. Kita melihat sosok berbeda. Buat teman-teman yang mungkin gak terlalu ngefans dengan Daredevil mungkin agak ngantuk di adegan ini. Tapi buat kalian yang suka dengan adegan-adegan pengacara, belok-membelok, gimana mempengaruhi saksi, ini dapat banget. Dan akhirnya dengan kemampuan dari Matt Murdock, Hector Ayala yang tadinya hampir dihukum seumur hidup masuk penjara dan akan dibantai, tiba-tiba diselamatkan. Dan saksi persidangan tersebut akhirnya memilih bahwa Hector Ayala tidak bersalah. Yang bikin kaget sih di ending episode 3 ya, tiba-tiba aja si Hector Ayala ini pakai kostum White Tiger-nya lagi patroli gitu, lagi dipancing-pancing, pas di gang ditembak. Dan siapa yang nembak? Banyak orang yang berpikir bahwa itu adalah Punisher atau Frank Castle. Gue sih nggak berpikir itu Frank Castle ya, nggak mungkin gitu. Mulai dari kostumnya aja terus nggak diperluin, itu udah jelas itu bukan Frank Castle. Tapi ini menarik banget untuk dibahas karena memang sebelum adegan tembak menembak ini ada adegan di mana si Kingpin ataupun si Wilson Fisk ini memanggil Bibi Urik yang merupakan wartawan yang sebelumnya bertemu dengan Kingpin. Dia bilang bahwa di kampanyenya aku berjanji bahwa bakal membasmi vigilante berkostum gak jelas itu, dan salah satu dibuktikan dengan akhirnya White Tiger nih terbunuh. Dan kalau kita melihat polisi ya yang banyak banget tato-tato lambang dari Punisher, tapi yang ada bendera-bendera terbalik kayak gitu, dan itu bukan Punisher ya, bukan anak buah Punisher, tapi ini mereka lebih ke menonjolkan simbol keberanian, keadilan menurut mereka gitu, memberantas orang-orang jahat. Dibikinlah simbol-simbol kayak gitu sesuai dengan inisiasi mereka aja. Nggak ada tuh Punisher nyuruh kayak gitu. Frank Castle kan bekerja sendiri kebanyakan. Ini menarik banget karena memang semua ini tentu saja adalah campur tangan dari Kingpin. Dimana kita tahu sendiri di episode kedua komisaris polisi ini kan juga dipengaruhi sama si Kingpin bahwa lo jangan macam-macam galo, ini anak haram lu tuh udah di pegangan gue, lu juga. Akhirnya si komisaris tersebut nurut. Terlepas lagi dia mulai menghubungi polisi-polisi korup ini, tinggal dikasih duit dikit aja. Akhirnya mereka menjalankan tugas mereka membunuh si White Tiger. Yang bikin gue kesel sebenarnya, kenapa si Hector Ayala ini buru-buru banget pengen jadi White Tiger lagi. Oke, gue ngerti ada dialog bahwa dia merasa kalau pakai White Tiger dia itu kan dipilih dengan kalung itu, punya kekuatan mistis, bisa kayak berantem lebih overpower lagi gitu. Tapi kan di sini udah jelaskan sama Matt Murdock, setelah identitas kamu terungkap, kamu nggak akan bisa lagi jadi White Tiger gitu. Kamu udah ketahuan muka kamu kayak gitu, untuk apa lagi pakai topeng, intinya kayak gitu kan. Tiba-tiba dia dengan merasa bahwa dia jadi diri sendiri kalau pakai topeng White Tiger tersebut, membela kebenaran. Akhirnya terbukti kan bahwa orang lagi ngebantai dia. Polisi yang tadinya nggak terima dengan keputusan, akhirnya dengan kemampuan Matt Murdock menyelamatkan Hector Ayala pakai cara licik kayak gini, udah bukan sesuatu hal yang aneh lagi untuk polisi Amerika ya, bukan kita ya, polisi Amerika nih. Kalau memang nggak bisa di pengadilan ya udah di belakang layar, polisi Amerika, bukan kita. Tapi tewasnya Hector Ayala ini tentu saja ada maksud tertentu ya, ada benih-benih yang ditanam sedang dipersiapkan di masa yang datang. Tentu saja adalah penerus dari White Tiger. Ada banyak penerus dari White Tiger, kurang lebih yang paling terkenal itu ada 3. Yang pertama Hector Ayala, Ava Ayala, kemudian ada Angela Del Toro yang juga akan menjadi White Tiger. Nah, siapa aja yang paling duluan itu yang bakal kita lihat bagaimana eksekusi dari MCU. Tapi kisah dari White Tiger Hector Ayala ini sebenarnya juga kurang lebih mirip banget dengan di dalam komiknya, di mana dia dituduh membunuh, ternyata nggak membunuh, dan akhirnya dibunuh, dan akhirnya titel dari White Tiger diambil oleh si Angela Del Toro. Kemudian barulah White Tiger yang ketiga itu akan diteruskan oleh Ava Ayala. Itu kalau di dalam komiknya. Berhubung ini MCU, akan ada sedikit improvisasi. Kalau kalian ingat adegan dialog ketika si Hector Ayala duduk di ruang sidang di dekat si hakim itu, dia bilang bahwa dia sedang
sedang mempersiapkan kayak ruko gitu yang kecil-kecilan. Dia akhirnya dari tabungannya berhasil bikin ruko untuk mereka tinggal. Di sana kan dia tinggal sama kekasihnya bersama dengan adiknya, sisternya, dan keponakannya. Nah, di sini adiknya itu gue duga itu adalah Ava Ayala. Nah, sosok Ava Ayala inilah yang gue duga jangan-jangan sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus White Tiger setelah si Hector Ayala ini, si kakaknya tuh dibunuh begitu saja. Dia merasa nggak adil. Tubuhnya datang ke rumah dan jimat kalung kostumnya masih ada. Disinilah si Ava Ayala akan mengambil kostum tersebut dan akan menjadi White Tiger. Tapi Angelina Del Toro juga nggak bisa dianggap remeh karena dia juga akan berhubungan dengan Spider-Man, dengan Luke Cage. Bahkan dia sempat menjadi anggota dari Mighty Avengers dan digadang-gadang ke depan kalau memang Angel ini sedang dipersiapkan untuk White Tiger selanjutnya. Gue menduga dengan rumor desas-desus kalau Jenna Ortega sedang dipersiapkan untuk masuk ke MCU. Jangan-jangan sesuai dengan dugaan para fans selama ini kalau dia akan menjadi Angela Del Toro sebagai White Tiger, inilah momennya. Tapi nggak akan muncul di season pertama dari Daredevil. Penerus dari White Tiger bisa aja akan muncul di season kedua dari Daredevil. Karena kalau dimasukin di season pertama, dijejelin semua, udah gila, ini bakal penuh parah gitu. Jadi persiapan untuk White Tiger selanjutnya itu, entah itu Ava Ayala, entah itu bahkan Angela Del Toro, itu akan dipersiapkan di season kedua untuk menjadi gimmick marketing di season kedua. Dan White Tiger 1 ini dengan kostum wanitanya itu akan membantai orang-orang yang membunuh si kakaknya tersebut. Berhubung memang ada identitas terakhir pakai baju Punisher, bisa aja Frank Castle di season kedua akan diburu oleh White Tiger versi cewek ini. Itu bakal keren parah gitu. Dan selanjutnya kalau memang bakal ada Spider-Man keempat atau ada beberapa project Marvel yang street level, si White Tiger versi cewek ini bisa aja nanti bakal dipersiapkan untuk beberapa project, bahkan mungkin bisa jadi film solo atau bahkan seri solo. Itu bakal menarik banget. Tapi memang dengan hadirnya Hector Ayala ini adalah persiapan untuk hadirnya White Tiger versi cewek. Siapa itu gue nggak tahu, dan gue paling seneng kalau memang Jenna Ortega yang bakal jadi White Tiger daripada dia jadi karakter-karakter multiverse. Mending jadi karakter ini dan nantinya bakal gabung sama Young Avengers. Itu sih bakal keren parah gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, gue mengucapkan belasungkawa dan juga rest in peace untuk pemeran dari Hector Ayala ataupun White Tiger. Dia adalah Kamar de los Reyes yang tewas akibat kanker di tahun 2023, tepatnya di tanggal 24 Desember 2023. Meskipun memang disayangkan aktor sekaliber dari Kamar de los Reyes ini harus meninggal tutup usia, tapi memang gue melihat bahwa MCU benar-benar mengapresiasi aktor ini dan terbukti episode 3 benar-benar dikhususkan untuk si Kamar de los Reyes ini, dimana dia kan sempat bilang bahwa dia ini ada di desanya itu ada pantai, ada suara kata-kata itu bikin tenang, damai, dan di ending itu kan ada suara kata-kata yang bikin tenang. Itu seolah-olah memang menggambarkan kalau dia itu udah tenang di atas sana gitu. Sekali lagi rest in peace. Kita benar-benar kayak thank you banget sama Kamar de los Reyes telah menghidupkan karakter Hector Ayala dan gak akan tergantikan Hector Ayala. Dan bagus banget katanya dibikin meninggal secepat itu karena memang gak akan bisa di-recast lagi. Udah cukup dia aja yang jadi Hector Ayala itu. Dan setelah itu mungkin White Tiger harus dibikin versi cewek karena memang sesuai dengan di dalam komiknya, bukan karena agenda woke-woke gitu. Tapi balik lagi untuk di episode ketiga ini, gue merasa ini adalah jebakan dari Kingpin yang membuat Frank Castle ini muncul dan akhirnya berlawanan dengan Daredevil. Karena memang kenapa si polisi-polisi ini meskipun dia nggak cukup dengan tatonya itu, ternyata kostumnya dibuat mirip persis sama si Frank Castle sebagai Punisher, sehingga nanti kalau ada di CCTV di gang tersebut dilihatlah ternyata pelakunya adalah Frank Castle, yang membuat si Matt Murdock ini akhirnya murka. Dan kita lihat dia sempat berhadapan dengan Frank Castle yang jenggotan itu. Nampaknya memang si Matt Murdock ini datang ke kediaman dari Frank Castle dan menanyakan, apa benar kamu ini enggak gitu. Entah nanti ke depan ada perselisihan, mereka bakal berantem atau enggak. Tapi kalau gue prediksi dari adegan tersebut memang sempat akan ada cekcok di awal, tapi akhirnya Matt Murdock sadar bahwa ini semuanya jebakan. Dan akhirnya ini akan membuat Matt Murdock balik lagi menjadi Daredevil dengan kostumnya sesuai dengan BTS yang kita lihat di proses syuting dari Daredevil Born Again tahun lalu, di mana Punisher, Daredevil itu pakai kostum lengkap dan ada di jalanan menghadapi anak buah dari Kingpin dan juga polisi-polisi yang korup ini yang pakai lambang-lambang Punisher nggak jelas itu. Ini bakal keren parah sih karena akhirnya ini benar-benar membangunkan harimau yang sedang tertidur, tentu saja adalah Frank Castle sebagai Punisher. Dan kita bakal lihat bagaimana duo antara Punisher sama Daredevil ini teman-teman polisi dar gitu. Dan gila itu bakal keren banget gitu. Dan satu lagi easter egg yang menarik juga adalah tangannya si Kingpin pas dia lagi makan sama Vanessa Fish.
Itu tangannya kan ada darahnya itu kan. Gila, ternyata setobat-tobatnya Kingpin justru ini adalah langkah dia licik. Dia lebih licik lagi daripada sebelumnya. Dia udah membantai banyak orang yang gak nurut sama dia. Dan gue penasaran sih gimana langkah dari Kingpin. Tapi yang jelas di sini misi dari Kingpin adalah untuk memberantas vigilante-vigilante yang superior-superioran ini agar dia ini bebas. Terlebih lagi setelah dia rujuk dengan Vanessa Fish nantinya, itu bakal kompak duo ini, dimana Vanessa Fish itu adalah dalang yang sebenarnya dibalik semua ini, yang memerintahkan banyak penjahat-penjahat yang membuat kota ini amburadul mirip kayak Gotham yang ada di DC Universe. Gue merasa ya, meskipun Kingpin di versi Netflix seram dengan badan yang berisi lebih gendut, bener-bener kayak komik akurat, tapi entah di versi MCU gue merasa Kingpin di sini nggak seserem itu, tapi kelakuan dibalik semua itu bikin gue merinding gitu. Nggak perlulah dijelasin dia mukul siapa, tapi entah kenapa kayak gila, ini bakal keren, merinding parah. Gue masih penasaran gimana Kingpin nantinya melakukan kejahatan-kejahatan karena dia nggak akan bisa lepas dari semua itu. Yang terakhir juga ada beberapa easter egg yang nyangkut-nyangkut dengan dalam komik dan juga sama film sebelah. Salah satunya yang mendukung Heather Ayala, banyak kan nama-nama polisi. Di situ disebutkan Officer Morales. Siapa Officer Morales ini? Nah, kalau kita lihat di film-film Sony di Spider-Man, Officer Morales itu tentu saja adalah bapaknya si Miles Morales. Kan bapak Morales juga kan seorang polisi kan. Jadi easter egg lah ya untuk kemunculan dari Miles Morales di MCU. Ini benar-benar tanda Miles Morales bakal muncul. Terus juga Tom Holland, gue nggak tahu apakah dia muncul sebagai cameo di sini sebagai balas jasa Sony karena Daredevil juga ada muncul di No Way Home kan. Apakah dia sempat muncul di sini karena nggak mungkin dong si Spider-Man nggak sadar dengan Kingpin jadi wali kota. Meskipun orang melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man, tapi sosok Spider-Man-nya tetap ada. Dan jadi kita penasaran banget untuk menantikan episode keempat. Dan sejauh ini untuk series Daredevil Born Again ini mendapatkan antusias yang sangat tinggi di seluruh dunia. Terbukti juga mereka di hari pertama kayaknya ya sudah mendapatkan penonton 7,5 juta penonton di layanan streaming mereka, dan itu merinding gitu ya. Belum lagi buat teman-teman yang nonton di versi lain ya, bukan di aplikasi mereka, itu lebih banyak lagi sebenarnya, mungkin total di 10 juta kali ya. Jadi gila, ini bakal hype parah dan kita akan bahas setiap episodenya. Jadi buat teman-teman yang nonton tapi belum sadar tiba-tiba oh gue belum subscribe dari screen ya, bantu kita untuk subscribe, like, comment, dan share karena itu kan membantu kita untuk naik supaya video kita makin banyak ditonton banyak orang gitu. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you. Apalagi yang udah member, thank you. Sampai jumpa di video review Daredevil minggu depan.